Modal cuma 30 ribuan tapi udah bisa dapet hasil maskara yang sebagus ini. Dari semua maskara ini, ada gak sih yang harganya itu di bawah 50 ribu tapi kualitasnya bagus? Jawabannya ada, malah ini harganya tuh kayak 30 ribuan tapi bagus banget nih. Ini tuh dari Mirea, namanya Extend Lash Waterproof Mascara. Aku emang suka banget pakai maskara karena bulu mataku lihat ini tuh panjang, tapi dia tuh kayak lurus dan gak lentik. Bulu matanya aku jepit dulu biar hasilnya lebih lentik. Pakein satu coat dulu di sisi kanan biar nanti kelihatan perbedaannya. Ini baru satu coat, tapi hasilnya udah bagus banget. Ini aku pakein lagi coat yang kedua. Terakhir ini coat yang ketiga. Ini setelah dipakein 3 coat, before dan ini afternya. Masih natural, masih bagus banget dan gak clumpy. Ini perbandingan yang satu coat dan 3 coat, sama-sama bagus banget. Oke, ini setelah 3 coat, lihat bagus banget. Ini maskara 30 ribu loh ini. Ini juga smudge proof. Lihat nggak ada yang bleber, terus juga nggak ada yang transfer. Aku coba tap pakai kapas yang basah tapi nggak ada yang transfer, jadi ini waterproof. Jadi kalau minta rekomendasiin maskara di bawah 50 ribu yang bagus apa nih? Jawabannya Mirea Mascara, kalian harus banget coba. Seproi tutorial cara pakai eyeliner agar hasilnya nggak gini lagi. Pastiin tip eyeliner kalian itu kecil. Pertama buat dulu cetakan eyelinernya, terus diisi bagian yang kosong. Lalu sambungkan eyeliner dari depan mata sampai ke yang bagian belakang tadi. Jangan lupa di bagian inner corner juga. Udah selesai, sesimpel itu aja. Ini aku pakai New Lash Judy Doll yang slim liquid eyeliner. Tipnya itu kecil banget tapi tetap stable dan nggak letoy gitu loh. Sampai ada 2 shade yang black sama medium brown. Next, eye makeup masih kurang tanpa mascara. Ini aku pakai maskara terviral tahun ini. Ini tuh Iron Mascara dari Judy Doll yang udah paten dari 2021. Like hello, aplikatornya tuh slim banget. Kok bisa ya bikin lentik banget seharian? Dan ini tuh gampang banget sampai menjangkau area akarnya. Ini tuh gak clumpy sama sekali, bener-bener hasilnya tuh natural banget. Dan kedua produknya ini tuh smudge proof, waterproof, dan non clumpy. Bener-bener hasilnya tuh naturally wow. Ini wajib punya sih, dan lagi ada promo double date di keranjang aku. Shock. Hai, kali ini aku mau nunjukin cara pakai maskara yang benar. Pertama kita butuh eyelash curler. Gak perlu mahal-mahal, yang penting kalian tahu cara pakainya. Kalian jepit dulu rootsnya. Abis itu kalian jepit lepas sampai keluar. Ini tuh bakal bikin curlnya lebih last longer. Oke, yang kedua tentunya pakai maskara. Ini aku bakal pakai maskara Maybelline yang baru. Ini itu Sky High Cosmic Black. Yes, dia ini kembarannya Sky High yang pink. Tapi bedanya yang pink ini tuh waterproof, sedangkan yang black ini easy to remove. Langsung aja kita pakai. Kalau misalnya mata kalian hooded eyes kayak aku, kalian bisa pakai maskaranya tuh taruh kaca di bawah mata kalian, biar kelopak mata kalian tuh nggak berantakan kena maskara. Tuh lihat, jadi panjang dan terlihat sangat lebat. Udah selesai, aku pakein maskara dua-duanya dari samping. Nah, aku juga bakal wear test seharian pakai maskara ini. Jam 14.59, nanti aku kabarin lagi pas malam. Bye-bye. Sekarang udah jam 23.08 alias jam 11 malam. Dan kalian bisa lihat ini nggak bleber-bleber di bawah mata. Langsung aja kita coba hapus pakai air hangat. Shock ya, ini bersih beneran cuman pakai air hangat. Final review menurut aku, Sky High yang Cosmic Black ini bener-bener cocok buat kamu pakai daily. Guys, siapa dari kalian yang masih pakai lip vinyl tuh kayak gini? Pakainya tuh masih full lips kayak gini. Menurut aku ini tuh looksnya jadi lebih berantakan dan kayak lebih tebel banget gitu loh. Terus habis gitu kalian tuh katup-katup. Stop lakuin hal itu. Mending kalian cobain tips dari aku ini. Jangan lupa shake dulu. Mari kita mulai. Yang pertama kalian tuh taruh beberapa titik di bagian bibir atas dan bawah. Ini tuh untuk as a base ya. Setelah itu kalian tuh blend dulu, bisa gunain brush atau jari. Dan blend sampai hasilnya tuh merata. Nah, udah hasilnya tuh natural dulu kayak gini. Baru apply lagi untuk bagian dalam. Kayak kita tuh lagi nge-ombre lipstick. Lanjut setelah itu blend lagi, di tap-tap aja kayak gini supaya hasilnya tuh lebih nyatu dan soft. Setelah itu biasanya aku apply lagi di bagian atas bibir kayak gini dan di bagian bawah bibir kayak gini. Blend lagi gunain brush dan selesai deh. Hasilnya tuh lebih smooth, terus lebih cantik lagi, kayak ada gradasinya juga. Padahal ini cuman pakai satu warna lip vinyl dan kelihatan bibir juga lebih berdimensi. Please kalian wajib banget cobain cara dari aku ini, jangan lupa dipraktekin. Try on my new gel cushion set Sunday. Yes, ini packagingnya super cakep dan elegan dan puffnya itu bentuknya teardrop. Langsung aja kita cobain. Ini aku coba satu kali tap aja.
Dan wow, ini perfect match sih di aku. Coveragenya juga oke banget, bekas jerawat aku auto hempas gitu aja, dan di blendnya juga effortless banget. And look at the difference, kalian bisa lihat sendiri deh yang pakai dan nggak pakai. Walau dia full coverage, tapi kerasnya juga super ringan kayak nggak pakai apa-apa loh. Ini finishnya satin, jadi masih aman di kulit oily skin kayak aku. Beneran sesuka itu sama hasilnya karena super flawless. So, aku approve sih sama cushion ini, kalian wajib banget cobain. Baby Oil Legend yang gak cuma bisa dipakai sama baby tapi manusia bangkot juga bisa. Kayak bisa ada aja fungsinya. Bisa dipakai untuk ngapus makeup, ngaruh banget. Bahkan maskara yang bandel pun juga bisa bersih. Dan menurut gue kandungan formulanya tuh gentle banget dan somehow bisa menghidrasi dan bekerja sebagai moisturizer untuk kulit. Terus gue mau tunjukin satu hacks yang mana baby oil tadi gue campur pakai Himalayan Salt Massage Cream. Mix. Jadi deh body scrub dipakai buat luluran dan eksfoliasi kulit mati. Terus kalau udah sebagai layering body care supaya kulit kita lebih lembab dan juga lebih sehat. Please setiap orang harus punya karena ini berserakan dijual di mana-mana. Udah harganya nggak mahal, banyak lagi manfaatnya. Nah kalau misalnya kalian punya hacks lain pakai baby oil, boleh dong share di kolom komentar. Lip Karen everywhere. Scrubbing chapped lips. Rub with cotton. Next, greater than moisturized lips with Lip All Syrup. Look my lips, but better. Plumpy, hydrated, smooth textured, and beauty natural pinkies. Can't stop applied, satisfying. So pretty. Ini komponen Himalayan, ini yang lip scrub, yang ini lip serum. Lip serumnya ada vitamin di dalamnya, ada vitamin E, ada beeswax, sama ada coconut oil yang bisa bikin kulit instan pinknya itu bisa permanen kalau dipakainya rutin. Kalau lip scrub ini buat yang sel kulit mati, yang banyak sel kulit mati, yang bibirnya kering, sering pecah-pecah karena sel kulit matinya susah diangkat. Pokoknya sering dibawa kemana-mana, ini lagi di kereta aja harus lip care dari takutnya biar kering pecah-pecah yang sering sampai berdarah gitu. Thank me later. Bye. Coba ganti cara blending makeup kalian pakai teknik ini, dijamin hasilnya tuh bakal 180 derajat berbeda. Kalian yang sering ngerasa makeupan malah tambah jelek, mukanya malah aneh. Siapa tahu itu gara-gara kalian salah ngeblend complexion, perjelek dimensi muka kalian. Sini gue kasih tau caranya gimana. Jangan lupa apply moisturizer dulu supaya makeup tuh nggak cuma lebih awet, tapi ngeblendnya tuh lebih gampang dan lebih duduk ke muka kita. Kalau gue lagi merah-merah dan kering di sini, jadi gue pakai Calm Down. Ini udah the best parah dari Something. Mesti punya deh kayaknya. Next, primer, gue lebih suka pakai gripping primer yang dia bikin makeup tuh nempel banget. Di sisi sebelah sini pakai teknik yang benar, di sini teknik yang salah. Untuk teknik yang benar sebenarnya ada dua tipe, ada yang di tap di sini dulu baru dibaur, atau tap di sebelah sini dulu. Tapi karena muka gue chubby, gue lebih suka tap di sini dulu. Bikin ilusi muka gue kelihatan lebih tirus. Nah setelah di tap di sini tuh ditaruh dulu aksesnya di sini supaya nggak berlebihan. Tap di sini. Baru kita baur, tapi baurnya tuh ke bawah dulu, terus di apply lagi ke atas supaya kita kayak bikin shadow lebih tebel ya luar muka. Di blend dulu sampai bener-bener udah mateng blendingannya, baru kita maju ke bagian bawah mata dan bagian pipi kayak gini. Ya kan bisa ngeliat ya, sebelah sini tuh jadi kelihatan lebih tipis gitu, nggak terlalu ngeblok gitu. Misalnya nanti kalian mau build tetap sama, cara dari sini dulu di tap, baru kalian baur ke sekelilingnya, ke atasnya, ke bagian bawahnya, baru terakhir itu ke bagian pipi sama bagian hidung. Terus untuk bagian jidatnya gimana kak? Ambil sedikit lagi di sini, startnya dari sini, baru dimajuin ke depan. Sekarang kita apply pakai cara yang salah. Pertama, nggak dibuang aksesnya, tapi ini kita buanglah dikit aksesnya, terus startnya tuh langsung dari sini. Habis itu di blend ke bawah. Saya udah bingung ngehandle-nya. Kenapa? Karena di sininya tuh udah tebel banget. Sini ke hidung, hidungnya nanti bakalan gampang longsor karena akan banyak produk di atas itu, apalagi buat kalian yang hidungnya licin. Di sini juga nggak diperhatiin. Bagian sininya tuh lebih tipis dibandingkan bagian tengahnya. Sarnya tuh di sini numpuk dan menonjol gitu loh. Biasanya kalau kalian apply pakai cara yang salah itu susah ratanya. Nah, kalian tuh udah terlalu fokus di bagian tengahnya, akhirnya di sini-sininya tuh nggak terlalu kena gitu dan menyebabkan dia belang-belentong, jadi tebel di sini doang. Dia hasil perbandingannya, kalian bisa lihat bagian tengahnya ini yang gak direkomendasiin tuh kelihatan lebih besar dan menonjol banget karena bagian complexionnya tuh super tebel di sini, sedangkan di bagian sampingnya itu kan dia tipis ya layernya, jadi bikin ilusi seakan-akan di sini tuh nggak terlalu besar gitu, dan karena di sininya tebel ilusi bayangan gitu. Lihat ya, karena ini lebih tipis jadi nggak ada bayangan kayak yang ini kan. Notice gak? Yang gue rekomendasiin
dan ini yang beda. Ininya aja udah belang-belentong nih. Biasanya belang-belentongnya tuh kelihatannya di sini nih. Nanti kalau kalian foto pakai flash, wah itu kelihatan banget. Nggak penting kelihatannya simple, tapi ternyata berefek banget ke hasil makeup kalian. Gimana kira-kira guys? Tertarik nggak buat ganti cara pengaplikasian complexion kalian? Jangan lupa skin prepnya juga harus kenceng ya. Pak, pertama-tama saya nanya, kondisi Bapak sekarang gimana? Baik-baik aja apa gimana? Mohon maaf dulu, ini diizinin atau nggak diizinin, gue akan tetap stitch demi kepentingan bersama. Pertama-tama gue akan kasih tahu dulu gimana caranya eksfoliasi yang baik dan benar. Tolong kerjasamanya, kalau muka lagi breakout, dibenerin dulu pakai basic skincare, baru lanjut pakai bahan aktif, paham? Cara penggunaan ini boleh langsung ditetesin ke muka, gini, atau boleh juga diolesin ke jari dulu baru diratain. Dalam keadaan muka bersih habis cuci muka, harus depan kaca dan lu harus liatin daerah-daerah mana yang boleh kena dan boleh enggak. Karena nggak semua daerah muka ini boleh kena eksfoliasi. Kalau sensitif di muka lu, hindari bagian-bagian kulit-kulit yang tipis kayak di bawah mata, kelopak mata, pinggir-pinggiran mulut sini, dan dekat hidung bagian sini. Ratain juga pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Mau kemana sih? Orang ini juga kerjanya malam-malam kok sebelum tidur. Nggak usah gerasak-gerusuk kayak gitu, kayak lagi cuci muka, karena ini bahan aktif ya, ini rada-rada sensitif. Diemin aja 1 menit di muka, abis itu kita bilas, tapi bilasnya nggak usah pakai sabun. Bilas ini dikeringin aja pakai tisu. Abis itu kita lanjut ke moisturizer. Moisturizer itu hukumnya wajib supaya muka lo tetap lembab, gak malah kering iritasi. Paginya sebelum lu cabut kemana-mana, lo harus pakai sunscreen. Gila, boleh juga nih produk. Langsung aja kita coba. Banyak banget nih tuh, gue semprot pakai air. Kita tempel. Apakah dia transfer? Oke, di tangan aku udah ada Super Stay Illuminate Foundation. Ini adalah produk terbarunya Maybelline. Gak usah pakai lama, langsung aja mari kita try. Jujur ya, kalau buat base makeup aku tuh lebih suka pakai tangan karena dia tuh kayak lebih ngeblend gitu. Sumpah ini ringan banget. Lihat deh, gila, keren banget guys. Tapi meskipun ringan, kalian lihat deh, coveragenya tuh cucmei banget. Ini aku nggak skip ya, aku mau ratain sebelah sisi pakai tangan. Nanti kalian lihat hasilnya seperti apa before afternya. 2000 years later. Lihat, segampang itu udah jadi. Before after kelihatan bagus banget ya hasilnya. Bentar, aku selesain dulu makeupnya. Oke, ini aku udah selesai makeup mata. Aku nggak set pakai bedak sama sekali. Ini bener-bener foundationnya doang, tapi hasilnya matte banget ya. Nggak usah pakai lama, langsung aja kita wear test ya. Apakah dia transfer atau enggak? Ini udah aku unyel-unyel. Apakah dia transfer? Nggak transfer. Gila, boleh juga nih produk. Langsung aja kita coba. Banyak banget nih tuh, gue semprot pakai air. Kita tempel. Apakah dia transfer? Nggak transfer, say. Bener-bener putih, bersih, mulus. Transfer proof, waterproof, fix. Ini produk cucmei banget, kalian wajib coba. Langsung aja klik keranjang kuning di bawah sini. Semoga membantu. Untuk pakai eye corrector sebenarnya nggak harus melulu warna orange. Kalian bisa sesuaiin warnanya sama skin tone kalian. Ini aku buat perbandingan antara orange corrector sama pink corrector di skin tone aku. As you can see, kalau aku pakai pink corrector, dia ini nutup dark circle aku lebih natural. Concealer yang aku pakai pun jadi nggak begitu banyak karena warnanya lebih masuk ke skin tone aku. Nah, beda kalau aku pakai orange corrector. Karena dia warnanya lebih deep dari skin tone aku, jadi aku lebih butuh banyak concealer untuk nutupinnya. Nah, itu yang bikin jadi too much complexion di bagian dark circle-nya. Ujung-ujungnya nanti bakalan nge-crack atau creasing di bagian under eye. Jadi makin terang complexionnya, makin terang juga warna korektornya. Hulu Lips tutorial yang super fresh dan cocok untuk daily. Ini gue pakai Viva Nutri Bright Lip Serum. Pertama pakai Glazy Clear, dia tuh kayak clear lip gloss. Lanjut pakai Rosy Pink, tapi di tengahnya aja. Kayak gini nih. Lihat cantik banget kan, dan yang Rosy Pink ini warnanya tuh pink-pink gitu, jadi bikin bibir kita kelihatan fresh. Kalau Glazy Clear tuh clear gloss, tapi bikin bibir kita super shiny and glossy. Dia total ada 3 varian. Kalau yang Glazy Clear ini warnanya beneran bening aja. Habis itu ada juga Rosy Pink yang warnanya super pinky dan cantik banget, natural buat daily. And lastly my favorite ada Baby Peach. Warnanya peachy, super fresh. Ingredientsnya juga bagus banget, ada vitamin C, vitamin E, avocado oil, aloe butter, dan lainnya yang bisa melembabkan bibir dan melindungi bibir dari sinar UV. Cocok banget sih dipakai daily, yang mau bisa check out sekarang. Beli satuan cuma 30 ribuan. Dan kalau bundle all shades, satuannya cuma jadi 25 ribu aja loh.